Iya. Yang jelek aku nggak suka kayak juga. Kalau aku, nah itu berbagus tuh, bagus. Dalam. Ngangkat belum? Ngangkat. Ngapain aku mendapat aku udah sehari. Kamu darat belum dong? Darat belum? Itu gabung kak. Ya, siapa nih? Ini namanya siapa Ondi? Ini kalau dibuat ASMR bersih kan? Kalau kau lagi nih. Akhirnya aku bisa ASMR guys. Ini kan. Apa ya ini? Oke. Tidak. Gimana? Dan bagus. Mbak Siva besok itu sekolah Mbak Siva. Mbak Siva. Kenapa? Dari sekolah. Ya nggak tahu. Nanti satu papan belanja. Gitu soalnya. Boleh aku tuh sih kantor-kantor itu sih. Dengan teleponnya itu aku. Soalnya aku jarang buka itu. Jangan sayang, kenapa? Luar ada sambatan. Udah aku. Kenapa? Aku pengen ganti nama sih, Bisa. Ayo nama kamu bisa. enggak ah. Ganti siapa ya? Nama aku ganti Nanda aja. Enggak deh. Coba ya. Aku coba ya. Coba ya. Coba ya. Cinderella? Nama aku jadi Cinderella kan. Enggak deh. Tapi ngebatin nama sekolah aku tidak hafal dia. Coba sini. Gimana lagi apa yang kamu ke anak kita cowok? Kan bocah kan sebenarnya cuma Keisha lebih soalnya aku tak jual lebih lain. Terus aku jual Keisha. Coba deh. Kan kudunya cowok kalah karena cewek kemarin. Kan cowok banget dia. Ini buat apa deh? Dewi aku penasaran. Ini buat apa Mas Dana? Iya. Saya pikir. Ini buat apa ini? Coba bingung. Hah? Subscribe. Biar. Mati. Mas Dana jangan dengerin. Bisa nggak? Enggak di sini loh. Kan nggak dengerin. Dalam kenapa? Aku punya foto Vira kayak gini tapi itu jadi kalau saya coba sekolah ini berapa itu? Yang pertama jam good morning ya come on in when you read reflect the water almost 15 you read
Mas Dana bisa bahasa Inggris ya. Dikit-dikit. Mas Dana bisa bahasa apa? Hmm? Mas Dana Bahasa bisa. Jawa bisa. Masa bisa? Bisa. Mas Dana jadi aku deh biar bahasa Jawa aku bagus. Karena aku bahasa Jawa dapat 63, 69. Wah, kok gitu. What? What apa what? Buat itu apa? Itu kan Why? baik itu kenapa? Mau apa? Oh iya mengapa? So Itu kayak kita deh. Itu apa? maka Oh iya. Oh kita. Oh iya benar. jadi Hah? ya jadi Jadi apa? ya gitu. So no Nenek tidak. yes. Itu iya. Okay. Ya oke iya. Ya. Good sama cool. Good apa good? Cool. Good apa good? Menang. Oke guys, kita ketemu lagi di sesi minggu pertama di bulan Oktober. Ini kita barusan cari-cari market ya. Bagaimana market ke depan untuk minggu depan? Ya, kita lihat. What? Ya nggak apa-apa. Taruh aku aja. Nanti. Ini terutama kita buka pair gold ya. Pertama cek pair gold di time seperti biasa, ada daily, ada M4, ada H1 dan ada M15. Semua punya sinyal, semua punya setup dan semua punya konfirmasi tentunya. Oke. Pertama kita cek time frame lebih besar di time frame daily. Dia sudah berada di area tertinggi daily, yaitu area MA. Ini sangat bagus sekali sih, setup sangat cantik. Kalau kita ketemu re-entry daily, maka wow, jangan ragu-ragu untuk entry kalau ada confirm, tapi pastinya ya. Untuk area re-entry daily itu ada di area mid BB dan H4, mid BB dan area top BB di H4. Itu adalah area tertinggi di daily sama dengannya. Dan untuk konfirmasinya di daily akan membentuk MAV dan H1 kita tunggu momentum sell, yaitu candle plus di luar low BB menandakan konfirmasi sell dan memvalidkan re-entry di D1. Oke, itu adalah skenario pertama di time frame besar ya. Sorry guys, si bocil lagi mantau. Nah, di sini kita lihat konfirmasi atau re-entry di D1 ini bisa batal itu karena konfirmasi di H1 momentum ini dibatalkan dengan extreme buy, atau lebih pasti lagi adalah momentum buy. Kenapa? Karena di area mid
dan low BB ini, ya kan, itu adalah area MAV. Sebenarnya adalah area MAV itu area terendah H4, yaitu area MA high dan MA low H4. Dan re-entry H4 ini akan valid jika M15 turun 2 time frame itu membuat momentum buy, sehingga jika terjadi momentum buy, maka re-entry H4B ini adalah re-entry buy yang valid dan akan membatalkan re-entry D1 sell. Dia akan membuat CSA buy di sini. Maka semua setup sebenarnya benar, tinggal kita tidak boleh egois terhadap market. Yang membunuh kita atau yang salah itu adalah keangkuhan kita terhadap setup dan konfirmasi sebenarnya. Jadi tetap fleksibel terhadap market, kita tidak boleh egois terhadap market. Biarkan market membuat setup dan biarkan setup itu dikonfirmasi dengan market itu sendiri. Jangan kita buat spekulasi sendiri. Itu kurang lebihnya di gold. Saya kira minggu depan kita fokus re-entry sell dahulu, karena di H4 juga ini setelah dia buat re-entry buy, dia buat MAV, dan di H1 ini dia juga membuat MAV sell, 2 MAV, double MAV, dan kita tunggu setup konfirmasi sell, momentum sell di H1. Dan kalau H1 jadi momentum, otomatis M15 ini akan membuat momentum sell juga. Nah, kenapa kita di tag lebih awal di M15? Kita tunggu momentum sell atau momentum buy untuk konfirmasinya. Jika momentum sell, kita sell, dan jika di M15 buat momentum buy, maka kita akan buy. Itu adalah konfirmasi buy dan sell untuk gold. Insya Allah kita tetap pantau sell, kita tunggu M15 buat momentum sell. Ini adalah kunci utama dari re-entry valid di daily. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat pair apa lagi. Sini kita pakai euro USD. Nah, cakep sekali. Euro USD kita lihat pola yang sama juga, yaitu area tertinggi daily, yaitu MA high daily, dan di H4 ini dia ada di area mid BB dan top BB daily. Tapi di H4 ini dia sudah break ke semua MA, ke semua 8 garisan MA, yaitu break MA 50 juga, yang menandakan momen kuat buy itu sangat kuat, momentum buy. Nah, kita lihat jika di H1 dia membuat momentum sell, yaitu candle keluar untuk di low BB, menandakan re-entry daily ini ada validnya. Kita lihat juga di H1 itu ternyata dia buat momentum sell, teman-teman, tapi BB nya ini datar. Ini salah. H1 sudah buat momentum sell. Nah, untuk mengatasi keraguan kita, untuk mengatasi ketakutan kita, padahal kita sudah punya SOP, kita sebenarnya bisa divalidkan atau bisa dimatangkan dengan menarik
Fibonacci, yaitu dengan menarik konfirmasi momentum ya kan dari entry daily, setup daily ke atas area tertinggi high candle. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lihat untuk pola Fibonacci adalah pola break candle, dan kita cari pullback. Kekuatan pullback itu ada di area minimal 61.8 dan 50.0, dan yang terakhir adalah 38,2. Itulah adalah area-area entry pullback kita untuk follow trend. Nah, di area tersebut jika tidak bisa menembus, kita bisa ambil sell. Itu adalah kuncinya. Tapi kita bisa lihat di time frame lebih bawah lagi di M15. Jika ada momentum buy di M15, maka kita wajib cut loss. Nah, ini kemarin kita ada opening entry buy, open sell itu di area sini, di area sell terbaik adalah area mid BB dan top BB. Itulah adalah area entry sell terbaik. Tapi kita kegocek sama momentum buy di 15 ini, maka kita wajib cut loss. Itulah SOP kita kan. Agar kenapa? Maka tidak ada yang tahu. Jadi sebaiknya kita follow SOP. Jika ada salah, kita ikutin alur kita ikutin apa namanya? Nah, ini adalah area terbaik untuk sell, area BB dan top BB. Jika kita sell di area kuning ini, maka kalau terjadi di luar SOP kita, maka kita cut loss pun juga dengan minimal resiko yang kecil ya. Nah, ini dia langsung membuat setelah momentum dia membuat extreme sell. Nah, ini sebenarnya kita bisa sell lagi ya teman. Saya lebih baik menunggu konfirmasi sell lagi, momentum sell lagi di M15. Jika ini terjadi, maka area pullback 50 dan 61 ini adalah area valid untuk sell, sehingga akan memvalidkan re-entry D1 sell, dan H4 akan terjadi CSA, dan momentum sell di H1 akan terbentuk. Karena apa? Karena di market Euro USD itu sebenarnya selaras dengan AUD USD. AUD USD pun tuh dia sudah melakukan sell bearish, setelah bearish, karena dia momentumnya berhasil menembus MA50. Sedangkan di Euro USD ya satunya tuh mantul di MA50, sama dengan dia ekstrim buy. Jadi ini adalah area terbaik untuk buy di re-entry-nya H4. Lalu dia divalidkan, dikonfirmasi dengan momentum buy di H15, sehingga kalau kita menarik Fibo konfirmasi di M15 kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita tarik Fibo area momentum ke area terendah low shadow candle. Dia akan melakukan pullback di area 61, 50, 38. Itu adalah tempat entry kita untuk buy yang terbaik. 61 jika kita entry buy, dia akan mantul di TP1 di area 100. Itulah TP wajib kita, dan dia pun ternyata tembus. Kita bisa dapat, jika kita salah entry di sell di sini, kita bisa dapat balikan buy di area 61 ini untuk buy. Tuh. Kenapa saya masih valid untuk sell? Karena ada penolakan atau extreme sell di L15 ini. Momentumnya adalah
mulai pergerakan, mematikan pergerakan momentum di N15 ini ya. Oh, kita masih tunggu momentum sell, momentum, pullback, lalu entry. Kita padukan dengan out USD. Out USD kita bisa pakai buat kita frame out USD. Nah, itu adalah out USD yang kita pantau, yang harusnya bisa lari selaras dengan Euro USD. Sama area daily. Area daily adalah area dia sudah reject di zona tertinggi daily MA dan re-entry sell daily area adalah area mid BP dan top BP di H4. Dia akan membentuk MA sell di H4. Akan dikonfirmasi jika di H1 membuat CSM sell atau momentum sell. Dan area entry yang terbagus untuk momentum sell, kita tunggu re-entry di area pullback. Kita narik Vivo, kita narik Vivo-nya di mana? Nah, kita narik Vivo-nya di area momentum. Ya, sell, kita entry layer di sini. Dan sebenarnya jika ada, ini adalah CSA terus re-entry. Jika terjadi CSA sell, maka re-entry yang bagus di A1 itu sama dengan area mid BP dan top BP di M15, yaitu ada di kawasan sini. Prestis berapa? Lah ya pakai prestis tadi. Ini adalah kawasan tertinggi H1, yaitu mid BP dan top BP di area M15. Bagus besar, bisa player, dan maka hasilnya pun juga satu banding kalau ada entry sell di sini 1/2 kita dapat Genesis. Dengan sini ada yang ditanyakan, atau mungkin kita mau cari berapa atau basic yang bagaimana. Sebenarnya untuk basic sendiri untuk BPMA itu adalah ada setup, ada sinyal. Setiap ada sinyal ada setup, setelah ada setup ada konfirmasi. Itu adalah basic di BPMA. Yang termasuk sinyal itu apa saja ya? Termasuk sinyal itu ada ekstrim, adalah ekstrim, terus ada CSA candlestick arah, dan ada momentum candlestick momentum, itu adalah sinyal. Untuk setup itu ada di TP wajib, ada MAV, ada re-entry setelah CSA, dan re-entry setelah CSN. Kenapa TP wajib merupakan setup? Karena TP wajib itu sama dengan buka area re-entry. Nah, kenapa? Jika TP wajib itu bisa reject atau tidak bisa ditembus, maka dia akan melanjutkan momentum dan akan mematikan ekstrim sebelumnya. Tapi jika TP wajib itu di-break, nah, otomatis dia akan membuat candlestick arah. Dan itulah kenapa kita wajib TP di situ, karena ada dua skenario. Jikapun reject, dia bisa menjadi re-entry, dan ketika dia tidak reject dan break, dia akan bisa menjadi candlestick arah. Dan dia break itu ya seperti tadi, ada di seperti contohnya tuh ada di gold sama di Euro USD.
Euro USD tadi kita bahas. Nah, ini Euro USD. Nah, semalam kita sudah bahas, yaitu bisa dilihat di video sebelumnya ya. Terus kita membahasnya, yang awalnya kita re-entry sell, kita langsung counter ke re-entry buy di M15. Itu merupakan money management agar risk dan reward kita bisa tetap win biarpun ada lossnya. Itu adalah money management. Jangan tamak dan tetap harus logis, tidak boleh egois terhadap market. Oke, siapa ini yang masuk? Oh, masih belum ada. Ini ya tadi Mbak Dina loh. Anak bosnya aku diceritain satu kira ayahnya cerita padahal lagi nerangin malah tuh Bangun sembarangan, cuma gak cuma kira-kira mau itu namanya. Oke, untuk rangkuman live hari ini fokus pada setup Euro USD, Out USD, dan Gold. Euro USD dan Gold kita tunggu konfirmasi momentum karena dia akan memvalidkan re-entry di B1. Lalu Euro USD kita follow trend karena sesuai dengan setup kita di awal. Kita tunggu konfirmasi. Oke, sebentar. Emang bisa. Pandai yang bangun. Untuk kembali lagi ya untuk rangkuman kita untuk Euro USD dan Gold minggu depan, kita tunggu konfirmasi momentum sell di N15. Kita bisa langsung entry, dan kalaupun naik kita bisa layer, dan jika terjadi momentum buy di N15 maka sell di N15 kita cut loss, kita tunggu konfirmasi selanjutnya. Dan untuk out USD kita buka dulu out USD tadi gimana. Untuk out USD ini kita tunggu, ini sudah terjadi momentum sell, maka kita tunggu area sell di H1 itu sama dengan di area mid BB atau top BB M15. Nah, jika candle nanti berada di area sini, kita bisa entry posisi sell. Karena apa? Ini adalah area resiko terendah. Karena jika dia menjadi momentum buy candle break di luar top BB ini, maka re-entry sell itu gagal dan bisa menunggu setup selanjutnya. Oke, kurang lebih SOP kita seperti itu. Kita tetap teladan untuk sesuai SOP. Insya Allah hasil kita tetap profit. Salam profit. Yeay.